Jack. Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas sebuah alur cerita film yang bertemakan tentang vampir. Yap, kita kembali lagi ke alur cerita yang berkaitan dengan makhluk penghisap darah. Sebenarnya, ini merupakan film lawas namun masih sangat layak untuk kita simak karena jalan ceritanya yang seru dan gak kalah dari film-film vampir sekarang. Berjudul Vampir 1998. Jalan ceritanya sendiri tentu saja menceritakan tentang sekelompok orang atau tim pemburu vampir yang dipimpin oleh seorang pria bernama Jack Crow yang selalu didampingi oleh rekannya bernama Tony. Inti dari ceritanya adalah upaya Jack Crow mencegah sebuah salib berusia berabad-abad jatuh ke tangan pemimpin vampir bernama Jen Valek yang merupakan vampir pertama dan paling kuat dari semua vampir. Jack Crow dibantu oleh seorang wanita yang sebelumnya telah digigit Valek karena secara otomatis wanita itu memiliki hubungan telepati dengan Valek. Jack memanfaatkan wanita tersebut untuk menemukan keberadaan Valek sehingga Jack dapat menghentikannya. Apakah usaha Jack dan timnya berhasil? Langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Berlokasi di New Mexico, Jack Crow dan rekannya Tony sedang mengintai sebuah rumah yang diyakini sebagai sarang dari makhluk penghisap darah atau yang dikenal sebagai vampir. Bersama timnya, Jack Crow memiliki misi membasmi para vampir beserta pemimpin mereka. Ada beberapa aturan yang diterapkan sebelum perburuan. Salah satunya waktu yang tepat untuk membasmi vampir yaitu pada siang hari. Karena vampir takut akan sinar matahari yang secara otomatis akan membuat mereka hangus terbakar. Dibekali dengan peralatan khusus dan beberapa senjata, mereka semua bersiap memburu komplotan vampir. Seorang pendeta bernama Pendeta Giovanni menemani tim Jack Crow dan memimpin doa sebelum para tim beraksi. Setelahnya, para tim bersiap masuk ke sarang vampir. Jack Crow memimpin timnya memberikan arahan, lalu ia membuka pintu secara hati-hati. Kemudian mereka semua masuk ke dalam. Sedangkan Tony berjaga di luar. Ia bertugas menarik para vampir ke arah matahari agar hangus terbakar menggunakan mesin derek mekanis. Salah satu timnya tiba-tiba diserang oleh vampir wanita. Seluruh anggota tim mencoba melumpuhkan vampir wanita tersebut. Jack Crow memerintahkan Tony untuk segera menarik vampir wanita itu keluar terkena sinar matahari yang langsung membakarnya. Kemudian salah satu vampir pria muncul menyerang Jack serta timnya. Namun kembali Jack Crow dan timnya melumpuhkan vampir tersebut. Sesuai arahan Jack, Tony kembali menarik vampir itu keluar ke arah matahari. Selanjutnya, Jack Crow beserta tim membasmi vampir-vampir yang masih tersisa tanpa ampun. Para tim berhasil membasmi 9 vampir dalam satu hari. Tentu saja mereka sangat gembira, terkecuali Jack. Jack merasa ada yang aneh. Dia tidak menemukan pemimpin para vampir, tapi karena nggak mau ambil pusing, segera mereka pergi dari sarang vampir. Jack dan timnya merayakan keberhasilan mereka di sebuah hotel dengan pesta minum-minuman juga mengundang wanita penghibur. Seluruh tim bersenang-senang malam itu. Tim pembasmi vampir yang dipimpin Jack disponsori atau didanai oleh Vatikan Gereja. Jack membahas tentang pemimpin vampir dengan Pendeta Giovanni. Menurut Jack, pemimpin vampir biasanya tidak akan meninggalkan sarang yang penuh dengan vampir. Namun kali ini berbeda, seakan-akan sang pemimpin mengetahui kedatangan mereka hingga dia bersembunyi. Jack berkenalan dengan salah satu wanita penghibur bernama Katrina. Jack meminta Katrina menunggu di kamar hotelnya. Katrina pun menuju kamar hotel Jack. Di samping itu, tanpa mereka semua ketahui bahwa pemimpin para vampir bernama Valek mengintai Jack beserta timnya. Dia bangkit dari tidurnya dan menuju hotel tempat Jack berpesta.
Saat Katrina masuk ke dalam kamar hotel untuk menunggu Jack, di sanalah Katrina digigit dan diubah oleh Valek. Kemudian Valek mulai menyerang pesta tersebut, dengan cepat membunuh para pemburu vampir yang ada beserta semua orang di dalamnya. Jack berusaha melawan balik Valek. Satu hal yang membuat Jack kebingungan yaitu Valek mengetahui namanya. Lalu pendeta Giovanni mencoba membantu dan menembakkan senjata ke arah Valek. Sayangnya, seketika itu juga Valek menghabisi pendeta Giovanni. Tony serta Jack kesulitan menghadapi Valek. Mereka sadar jika Valek terlalu kuat untuk dikalahkan saat ini. Tony dan Jack segera kabur melarikan diri. Ketika berada di luar, Jack melihat Katrina. Ia menyadari bila Katrina telah digigit. Jack memutuskan untuk membawa Katrina karena Katrina dapat dimanfaatkan nantinya. Valek mengejar mereka dan hampir menyerang mereka. Untung saja Tony segera menembak Valek membuat Valek terjatuh. Saat mereka merasa aman, ternyata Jack dan Tony mengalami kecelakaan, membuat mereka kehilangan mobil dan harus berjalan kaki. Jack berdebat dengan Tony tentang Katrina. Menurut Jack, Katrina dapat dimanfaatkan sebelum Katrina berubah. Karena Katrina merupakan korban dari gigitan Valek, nantinya akan dapat terhubung secara telepati dengan Valek. Dengan begitu, mereka dapat mengetahui posisi Valek sehingga dapat membalas perbuatan Valek serta membunuhnya. Jack merasa dirinya telah dijebak karena Valek mengetahui namanya. Selanjutnya, mau nggak mau mereka harus mencari kendaraan baru, yaitu mengambil paksa kendaraan milik orang lain. Jack kembali ke hotel untuk menguburkan timnya yang tewas, sedangkan Tony menunggu di sebuah hotel yang lain bersama Katrina. Kemudian, Jack mulai menusuk jantung tiap timnya menggunakan sebuah pasak serta memenggal kepala timnya yang tewas diserang Valek agar tidak berubah menjadi vampir. Setelah itu, Jack membakar habis hotel tersebut beserta isinya lalu pergi meninggalkan hotel. Nggak lupa, Jack menguburkan potongan kepala milik para timnya. Jack menghubungi organisasi tempat ia bekerja dan mengatakan jika semua tim telah tewas. Keesokan paginya, Jack bertemu dan melaporkan kepada atasannya, Pendeta Kardinal Alba. Jack menceritakan jika dia beserta tim sebelumnya telah membersihkan sarang vampir. Namun, malam itu pemimpin vampir muncul menghabisi seluruh anggota tim pembasmi vampir. Dia sangat kuat, tidak bisa dibunuh, berbeda dari para pemimpin vampir yang lain. Pendeta Kardinal memberitahukan Jack, pemburu vampir yang lain juga telah tewas. Seluruh tim Eropa musnah 3 hari yang lalu. Pendeta Adam menunjukkan sebuah lukisan gambar Valek yang ditemukan. Pendeta Adam mulai bercerita tentang Valek. Lukisan gambar Valek diperkirakan dilukis pada tahun 1340-an. Valek sebelumnya adalah seorang pendeta yang berbalik melawan gereja dan memimpin pemberontakan. Valek ditangkap serta diadili atas tuduhan ajaran sesat. Dia dibakar di tiang, tapi setelah kematiannya ada laporan bahwa Valek berjalan di malam hari. Dia membunuh yang hidup untuk diminum darahnya. Warga membongkar kuburan Valek dan ditemukan dalam keadaan kosong. Pendeta Kardinal melanjutkan bahwa Valek bukan seperti pemimpin yang lain, lebih kuat dan lebih tahan lama daripada pemimpin manapun yang pernah ditemui sebelumnya, karena Valek merupakan vampir pertama. Dari para pembantai, hanya Jack yang pernah berhadapan dengan Valek. Pendeta Kardinal Alba menginstruksikan Jack untuk membentuk tim baru sesuai perintah Dewan Vatikan. Pendeta Kardinal meminta Pendeta Adam menemani Jack sebagai ganti dari Pendeta Giovanni. Jack menolak membentuk tim baru serta enggan membawa Pendeta Adam ikut bersamanya. Tetapi Pendeta Kardinal sekali lagi menegaskan jika Jack menolak maka operasi akan dibatalkan, juga semua dana akan ditarik kembali. Dengan terpaksa, Jack membiarkan Pendeta Adam ikut bersamanya. Sementara itu, di hotel, Tony sedang mengawasi kondisi Katrina. Tony menjelaskan apa yang terjadi terhadap diri Katrina. Jika Katrina telah digigit vampir, seorang pemimpin vampir mempunyai hubungan telepati dengan korbannya.
dan tugas Katrina membantu menemukan lokasi Valek. Di kondisi yang berbeda, Pendeta Adam mencoba mendekati Jack. Pendeta Adam membahas masa lalu Jack, di mana orang tua Jack digigit vampir saat Jack masih kecil. Jack dibesarkan oleh gereja Katolik untuk menjadi pembasmi vampir. Pendeta Adam melanjutkan bahwa ini adalah impiannya semenjak pertama kali mendengar tentang pemburuan vampir dan ingin menjadi bagian dari tim. Akan tetapi, Jack tidak memperdulikan semua ocehan Pendeta Adam. Jack justru sangat marah atas kematian semua timnya. Ia merasa ada seseorang yang menjebaknya dari pihak gereja dan mengira itu adalah Pendeta Adam. Pendeta Adam menegaskan jika dia tidak ada kaitannya dengan apa yang menimpa seluruh anggota tim Jack Crow. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Jack memberitahukan gambaran tentang vampir kepada Pendeta Adam. Vampir tidak berubah menjadi kelelawar, tidak takut dengan salib juga bawang putih. Cara membunuhnya yaitu menikam jantung mereka menggunakan pasak kayu. Mereka juga takut akan sinar matahari. Jack memperlihatkan sebuah peta kepada Pendeta Adam, di mana peta tersebut menunjukkan semua pertemuan para vampir. Tampaknya mereka sedang mencari sesuatu, ungkap Jack kepada Pendeta Adam. Sementara itu, sekilas Katrina mulai mendapatkan penglihatan tentang Valek. Ia melihat Valek menuju suatu gereja. Singkat waktu, Katrina meminta izin kepada Tony untuk berpakaian. Di dalam kamar mandi, kembali Katrina mendapatkan penglihatan tentang Valek. Valek membunuh salah satu petugas wanita kebersihan di gereja tersebut, juga seorang pendeta. Katrina yang gak tahan akan kondisi dirinya, berencana mengakhiri hidup. Untung saja Tony menyadari dan mencegah Katrina berbuat nekat. Namun, tangan Tony terkena pecahan kaca saat menyelamatkan Katrina dan berdarah. Saat itu juga tanpa sadar, Katrina menggigit tangan Tony yang terluka, menyebabkan Tony menghantam Katrina hingga pingsan. Tony mencoba membakar bagian tangannya yang telah digigit Katrina dan membalutnya dengan perban. Kemudian, Jack serta Pendeta Adam muncul menemui Tony. Tony merahasiakan luka gigitannya dari Jack dengan mengatakan tangannya terluka akibat terkena pecahan kaca saat menolong Katrina yang mencoba bunuh diri. Kembali, Katrina mendapatkan penglihatan tentang Valek. Ternyata Valek menculik Pendeta Molina di gereja yang ia datangi. Valek memberikan sebuah peta kepada Pendeta Molina dan meminta agar si pendeta menunjukkan suatu lokasi kepadanya. Setelah itu, Valek menghabisi Pendeta Molina. Sambil histeris, Katrina mengatakan jika Valek telah membunuh seorang pendeta dan bergerak menuju suatu tempat. What you're seeing right now, detail. Keesokan pagi, sesuai informasi yang didapat, Jack dan Pendeta Adam menuju TKP. Jack menanyakan kondisi Pendeta Molina kepada Sheriff yang menangani kasus tersebut. Lalu salah satu anak buah Sheriff memberitahukan jika mereka telah menemukan Pendeta Molina dengan kondisi mengenaskan, tewas terpenggal. Jack dan Pendeta Adam melanjutkan perjalanan. Jack mempertanyakan tentang apa tujuan Valek menyerang seorang pendeta tua serta wanita petugas kebersihan di mana Valek tidak menghisap darah mereka. Pendeta Adam menjelaskan tentang latar belakang Pendeta Molina, bahwa Pendeta Molina dikenal sebagai sarjana bidang sejarah awal Katolik, tapi mereka nggak tahu apa hubungannya. Lalu, Jack menanyakan sebuah simbol yang terdapat pada lukisan gambar Valek kepada Pendeta Adam. Awalnya, Pendeta Adam berkata bila dia tidak mengetahuinya. Namun, akhirnya Pendeta Adam mengatakan apa yang dia ketahui tentang simbol tersebut. Simbol itu merupakan pertanda astronomi abad pertengahan untuk matahari. Jack merasa Pendeta Adam menyembunyikan sesuatu. Ia lalu mengancam serta memaksa Pendeta Adam untuk mengatakannya. Tak segan, Jack melukai Pendeta Adam agar mau berbicara. Open your mouth. Akhirnya Pendeta Adam memberitahukan Jack jika Valek mencari sebuah benda peninggalan kuno, yaitu salib Berzier. Setelah diadili, gereja menyatakan Valek dirasuki setan. Dia dibawa ke sebuah kota kecil yang disebut Berzier. Pengusiran setan dilakukan menggunakan benda antik. Pengusiran itu merupakan upacara yang terlarang, makan waktu serta sangat brutal, dan kemudian terjadi kesalahan. Pada akhirnya, Valek dibinasakan, tapi jiwanya masih kerasukan yang mengubah Valek menjadi vampir. Keberadaan salib Berzier dirahasiakan bahkan dari Vatikan. Selama ratusan tahun, salib itu menghilang. Kemudian, Pendeta Kardinal Alba
Menemukan nama satu-satunya pendeta yang mengetahui keberadaan salib tersebut adalah pendeta Molina. Jack akhirnya mengetahui hubungan kenapa Valek menculik pendeta Molina. Dari penglihatan Katrina, Valek telah membentuk sebuah pasukan terkuat yang terdiri dari 7 orang pemimpin vampir. Valek menuju ke sebuah gereja tempat di mana salib Berzier disimpan. Valek beserta pasukannya membasmi para pendeta yang terdapat di gereja tersebut tanpa ampun. The wooden gate is open. Selanjutnya, Valek berhasil menemukan serta mengambil salib Berzier untuk digunakan dalam sebuah ritual yang mengubah Valek secara utuh, dengan tujuan agar Valek dapat berjalan pada siang hari, atau dengan kata lain mempan terhadap sinar matahari. Selanjutnya, Jack dan yang lain bersiap menuju lokasi Valek untuk menghentikannya. Dibantu oleh Katrina sebagai petunjuk arah, Katrina memberitahukan lokasi di mana Valek bersembunyi. Valek bersembunyi di sebuah kota kecil berpenduduk sekitar 30 orang. Saat mereka tiba, tak ada seorang pun di kota tersebut. Mereka yakin jika warga setempat telah dijadikan vampir oleh Valek sebagai pengikutnya. Dan kota itu saat ini merupakan sarang terbesar untuk kawanan vampir. Jack menyadari jika timnya kalah jumlah, akan tetapi mau nggak mau mereka harus segera menghentikan Valek. Kemudian mereka bertiga masuk ke dalam penjara tempat di mana para vampir bersembunyi pada siang hari. Ketika berada di dalam, tiba-tiba sosok vampir wanita muncul menakuti pendeta Adam. Lalu vampir pria muncul menyerang pendeta Adam. Jack mencoba membantu pendeta Adam dari serangan vampir tersebut. Jack menyuruh pendeta Adam segera melumpuhkan vampir itu menggunakan pasak. Sementara Tony melumpuhkan vampir wanita, menggeretnya ke sinar matahari yang langsung membakarnya. Setelah berhasil mengalahkan 2 vampir, Jack membagi tugas. Dia dan pendeta Adam tetap berada di dalam penjara, sedangkan Tony bertugas menggeret para vampir menggunakan mesin derek mekanik. Pendeta Adam menjadi umpan supaya para vampir mengikutinya. Setelah itu, segera Jack yang akan melumpuhkan vampir-vampir tersebut. Lalu Tony menggeretnya keluar agar terkena sinar matahari yang secara otomatis membakar mereka. Misi pertama berhasil walaupun sedikit mendapatkan kendala. Pada misi berikutnya, mereka mendapatkan serangan mendadak dari vampir wanita yang bersembunyi di bawah lift. Pintu lift sempat macet, kemudian meledak dan muncullah vampir wanita dari dalam lift. Pendeta Adam, Tony, serta Jack mencoba melawan. Tony menggeret vampir wanita tersebut keluar, namun sempat ditahan oleh sang vampir, menyebabkan tali derek terputus. Tony menyambung serta mengkaitkan kembali tali derek dan menggeret vampir tersebut bersamaan dengan Jack yang terjebak di atasnya. Pendeta Adam melemparkan pasak kepada Jack untuk menghabisi vampir wanita itu. Jack berhasil menikam jantung sang vampir berkali-kali dan melepaskan diri bertepatan dengan sang vampir yang terbakar hangus terkena sinar matahari. Menjelang malam, misi mereka untuk membasmi Valek ditunda karena mereka tidak akan bisa membasmi Valek pada malam hari. Karena itu, sama saja merupakan misi bunuh diri. Saat mereka akan pergi, saat itu juga Valek beserta pengikutnya yang tidak lain adalah warga kota muncul. Hello, Jack. Pendeta Adam serta Jack mencoba menghindar. Pendeta Adam bersembunyi di sebuah toko,
Sedangkan Jack mendapatkan serangan dari Valek dan pada akhirnya tertangkap oleh Valek. Sementara Tony melarikan diri. Namun di perjalanan Tony justru diserang lalu digigit oleh Katrina yang telah berubah menjadi vampir. Kembali ke Jack Crow, saat ia tersadar, dia menemukan dirinya dalam kondisi terikat. Lalu muncullah seorang pendeta yang dia kenal, yaitu pendeta Kardinal Alba. Hello, Jack. Assume you couldn't possibly understand my presence. And I made a bargain with the devil if you wish. Ternyata yang menjebak Jack saat misi pembasmian di awal dan menyebabkan seluruh timnya tewas adalah ulah pendeta Kardinal. Pendeta Kardinal bersekutu dengan Valek. Pendeta Kardinal telah kehilangan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan bahkan surga. Di usia tua, dia menjadi takut akan kematian. Lalu dia membuat perjanjian dengan setan. Dia percaya bahwa setelah dia memberikan apa yang Valek inginkan dengan melengkapi ritualnya, pendeta Kardinal akan diubah menjadi vampir generasi baru yang memiliki kehidupan abadi. Kemudian muncullah Katrina yang telah berubah menjadi vampir. Jack menyadari jika Tony telah digigit oleh Katrina. You are alone, Crusader. Untuk melakukan ritual tersebut, mereka para vampir membutuhkan darah dari pejuang suci yaitu Jack dengan penyalipan di atas salib yang terbakar. Puncak dari ritual ini harus sesuai dengan sinar pertama matahari terbit. Kemudian mulai dilakukan upacara atau ritual oleh pendeta Kardinal. Setelah membacakan mantra, pendeta menyayat paha Jack, mengambil darahnya lalu memberikannya kepada Valek untuk diminum. Sambil menunggu matahari terbit, pendeta Kardinal bersiap untuk membakar Jack yang tersalib. Akan tetapi pendeta Adam berhasil menggagalkannya. Ia menembak dan menewaskan pendeta Kardinal sebelum dapat menyelesaikan ritual terakhir. Pendeta Adam mengejek Valek karena ritualnya gagal. Valek menginginkan pendeta Adam yang menggantikan pendeta Kardinal. Namun saat pendeta Adam akan menembak dirinya sendiri, Valek mengancam akan membakar Jack. Saat itu juga Tony muncul dan menggeret Jack menjauh dari komplotan vampir. Pendeta Adam segera melepaskan ikatan Jack. Bersamaan dengan itu, sinar matahari terbit dan membakar sebagian dari pengikut Valek. Sedangkan Katrina bersembunyi di suatu tempat. Begitu juga dengan Valek yang menghindari cahaya matahari. Jack mengejar Valek dengan membawa salib Berzier. Ia menyuruh Valek menyerah karena ritualnya telah gagal. Valek meminta agar Jack memberikan salib Berzier kepadanya. Lalu Jack segera menyerang Valek dengan menusuk Valek menggunakan salib Berzier. Valek melawan balik. Ketika Valek hendak mencabut salib dari tubuhnya, Jack merobohkan tiang bangunan di mana cahaya matahari dapat masuk dan langsung membakar hangus tubuh Valek kemudian meledak. Di sisi yang berbeda, Tony justru menolong Katrina. Tony sadar dirinya sekarang menjadi bagian dari Katrina. Tony berencana pergi bersama Katrina karena ia mencintai Katrina. Pendeta Adam menodongkan senjata ke arah Tony, begitu juga sebaliknya. Jack mencoba mencegah pendeta Adam dan membiarkan Tony pergi. Sebelum itu, Jack bertanya kepada Tony kapan pertama kali Katrina menggigitnya. Tony berkata sekitar 2 hari lalu dan dia masih melindungi Jack. Dengan sangat terpaksa, pada akhirnya mereka berpisah. Tapi bukan berarti Jack tidak akan memburu Tony serta Katrina. Jack memberikan waktu kepada Tony untuk bersembunyi. Lalu ia akan memburu mereka. Setelah Tony pergi, Jack serta pendeta Adam bersiap kembali membasmi vampir yang tersisa. Kemudian film pun berakhir.